Muhammad Yusuf Syabana, saya menjadi Raden Inu Kertapati. Halo, nama saya Ardi Bintang, saya sebagai Raja Daka dan penyihir. Putri-putriku, kemarilah. Ada apa Ayahanda? Apakah Ayahanda memanggilku juga? Iya putriku, ada hal penting yang ingin ayah sampaikan. Besok Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan datang. Lalu apa hubungan dengan kami Ayahanda? Ayah sudah membuat perjanjian dengan ayah dari Raden Inu bahwa ayah akan menikahkan salah satu putri ayah dengan Raden Inu. Siapa yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Ayah? Ayah sudah membuat keputusan bahwa Chandra Kirana lah yang ayah akan nikahkan dengan Raden Inu. Maaf Ayah, lalu izin ke belakang sebentar, permisi. Terima kasih Ayah, Kirana senang sekali. Sama-sama anakku, mari kita persiapkan segalanya. Sementara Dewi Galuh merasa iri dengan Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Inu Kertapati. Niat jahat untuk mencelakai Kirana pun terbesit di pikirannya. Ia pun mendatangi sebuah gubuk milik penyihir. Misi, apa ada orang di dalam? Apa yang Anda butuhkan, gadis manis? Aku membutuhkan bantuanmu, tolong bantu aku. Kamu ingin aku melakukan apa? Aku ingin Chandra Kirana menderita, bantu aku. Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana supaya dia tidak bisa berteman dengan gadis ini. Ini sedikit ada imbalan. Kutunggu kabar baikmu. Besokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati besok. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang lelaki tua yang buruk rupa. Lelaki tua itu adalah penyihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana. Hahaha, Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu terkenal hari ini. Siapa kamu? Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong. Kenapa kamu tiba-tiba yang menyihirku? Salahku apa? Saudaramu lah yang menyuruhku untuk menyihirmu. Galuh, tidak mungkin. Kamu pasti berbohong. Jangan banyak ngomong, sekarang terima saja nasibmu. Tidak. Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas. Suatu hari seorang nenek tua menemukan keong emas tersebut. Keong emas itu lalu dibawanya pulang dan ditaruh di bakul. Wah, yang sangat cantik. Aku akan bawa. Sudah jam segini aku belum mendapatkan ikan. Aku harus kembali ke sungai. Tidak, aku ingin makan apa nanti. Loh, kenapa aku bisa di sini ya? Oh iya, tadi kan ada seorang nenek-nenek yang membawaku. Kasihan sekali nenek itu. Untuk makan saja, ia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuatkan makanan untuknya. Hingga menjelang malam, nenek itu tidak mendapatkan ikan seekor pun. Kemudian nenek tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sampainya di rumah, ia sangat kaget karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak sekali. Si nenek bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya si nenek menjalani kejadian serupa. Keesokan paginya nenek ingin mengintip apa yang terjadi pada saat dia pergi mencari ikan. Nenek itu lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat si nenek sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah menjadi wujud seorang gadis cantik.
Gadis tersebut lalu memasak dan menyiapkan masakan tersebut di meja. Karena merasa penasaran, lalu nenek tersebut memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu. Apakah kamu putri cantik? Aku adalah Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang dikutuk menjadi keong emas oleh penyihir atas utusan saudaraku karena ia merasa iri kepadaku. Kasihan sekali kamu. Nenek tidak tahu macam apa saudaramu itu. Tapi yang namanya orang sudah iri, semua akan dilakukan. Ya sudah, kamu tinggal di sini dulu ya sementara. Terima kasih, Nek. Sementara itu, Pangeran Inu tak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Ia pun mencari selama beberapa hari. Setelah berjalan berhari-hari sampai Raden Inu di desa Dadapan, ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu ia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Chandra Kirana. Akhirnya sihir dari nenek sihir pun hilang karena perjumpaan itu. Di sana ada pondok. Mungkin aku bisa beristirahat sebentar dan mendapatkan seteguk air. Setelah berjalan sejauh ini aku merasa capek sekali. Permisi. Iya, sebentar. Bukan kamu Chandra Kirana? Raden Inu, kenapa bisa di sini? Ceritanya panjang. Ayahmu sudah berhari-hari menunggu kami. Mari kita pulang. Siapa Kirana? Oh, dia Raden Inu yang waktu itu Kirana ceritakan ke nenek. Raden Inu kesini untuk menjemput Kirana pulang, tetapi Kirana tidak tega meninggalkan nenek. Oke, pulanglah. Nanti kamu rindukan keluargamu. Begini saja nenek. Ikut bersama kami hidup di sana. Akhirnya Raden Inu memboyong Chandra Kirana berserta nenek yang baik hati tersebut ke istana. Dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja minta maaf kepada Chandra Kirana dan sebaliknya. Dewi Galuh lalu mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka dia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung. Dan pesta tersebut sangat meriah. Akhirnya mereka hidup bahagia.